Sekali lagi Shalom. Juga yang di YouTube channel bisa like, subscribe, dan share biar kabar baik Injil, kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib bisa diberitakan kepada semua orang. Ya, malam hari ini kita melanjutkan dari buku Unmerited Favor bab yang ke-15, bagian yang kedua. Ya, unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Kita sudah sampai bab yang ke-15, orang yang diberkati versus orang yang terkutuk. Minggu lalu kita sudah dengar bahwa kita semua gak ada pilihan selain salah satu dari dua ini. Ya saudara, kalau disuruh memilih menjadi orang yang diberkati atau orang yang terkutuk, pilihannya satu dari dua, tentu mudah ya. Sama-sama katakan, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Ya, saya sangat diberkati, sangat besar diberkati. Saya sangat tinggi disukai, saya sangat dalam dikasihi. Hari-hari ini sangat mahal ya. Orang yang diberkati sangat mahal. Ya, karena itu kita deklarasi. Sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Ya, kita sudah mendengar di bagian yang pertama bahwa di dalam Yeremia 17 bedanya cuman seperti pohon atau seperti semak. Ya, kalau kita pohon yang ditanam oleh Tuhan nih, yang ditanam oleh Tuhan berarti ada yang nanam, ada yang pelihara. Dan kalau semak di padang belantara, ya kering, kerontang. Ya kalau diibaratkan ke manusia, miskin, sepi, kepanasan, penderitaan. Ya, hari-hari ini sebenarnya saudara sungguh berbahagia ya, boleh mendengar kabar baik. Saudara nggak usah jelimet-jelimet berpikirnya, sederhana aja. Ya, ini sangat-sangat sederhana. Saudara, dalam Yeremia Tuhan sudah menasihatkan bahwa kalau kita mau jadi orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk, ya sesuai judul ya. Kita orang yang diberkati versus. Kita udah tahu kalau versus itu artinya apa? Dua kutub yang berbeda. Nggak bisa disatukan. Ya, saya diberkati tapi juga ada kutuk. Nggak bisa. Kutuk-kutuk, berkat-berkat. Hidup-hidup, mati-mati. Ya, jadi pilih salah satu. Pilihan yang mudah sekali. Ya. Nah, dikatakan hanya percaya, trust. Trust itu artinya ya berserah sama Tuhan ya, bersandar, percaya, pegang, janji, trust, dan hope. Nah, hope itu berpengharapan ya, berharapan di dalam Tuhan. Ada waktu ya, mungkin ada waktu karena hope itu belum terjadi secara waktu di bawah matahari, tetapi di atas matahari, di mata Tuhan sudah terjadi. Ya, jadi kita memiliki kepastian pengharapan. Ya, atau pengharapan juga yang positif. Ya, kalau hari-hari ini kita dengar ada juga yang menyebut ya dapat penglihatan atau nabi-nabi gitu ya, nabi-nabi yang menyatakan bahwa wah ini pedang Tuhan, Tuhan sedang ngamuk, Tuhan mau bunuh, kirim malaikat El Maut. Saudara jangan percaya yang kayak gitu-gitu. Ya, itu Tuhan saudara dan saya itu memberikan Yesus ya, datang spesial-spesial dari surga bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan ya. Jadi jelas ya, saya nggak mau bicara tentang itu, tapi ya di awal kita ini adalah pohon, sama-sama katakan kita pohon ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Dua hal yang juga berbeda dari pohon dan semak.
Kalau semak dikatakan orang terkutuk ya. Gambaran orang terkutuk itu semak di padang belantara, kering. Kalau yang baik lewat, yang baik ada di depan mata dia. Dia nggak lihat. Itu bedanya. Kalau orang yang diberkati, pohon, sebaliknya. Yang panas lewat katanya, yang buruk lewat, itu yang dia nggak lihat. Ya tentu yang baik dia lihat. Ya luar biasa ya. Tuhan itu benar-benar membedakan orang yang diberkati dengan orang yang terkutuk. Itu aja yang saya mau bilang sebenarnya ya. Jadi saudara, kita lanjutkan terus bahwa kita mau baca. Ya ini pilihan mudah, kita mau baca lagi ayatnya di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8 ya. Sama-sama katakan sekali lagi, saya adalah orang yang diberkati. Ya nggak usah malu, nggak usah takut. Malah harusnya yes gitu. Supaya seluruh makhluk, seluruh apapun juga ya di dalam dunia, di surga, di bawah bumi, semuanya mendengar. Ya saudara, orang yang diberkati, ayat 7 katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi gampang ya, mengandalkan trust, menaruh harapan hope, trust and hope. Ya, kita semua bisa, anak kecil juga bisa. Ya, ia akan seperti pohon, ya lihat ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi pohon kalau di tepi air, ya, dan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya itu namanya pohon yang sehat. Ya, ada air, nggak kekeringan, dia nggak bisa mati. Ya, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah ini dia. Kalau panas lewat, bahasa Inggrisnya bilang, when heat come, dia tidak lihat, dia bilang gitu. Jadi saudara ini, kalau saudara berkata, apa Pak solusinya di tengah-tengah dunia yang sedang krisis ini? PPKM bukan hanya sekarang, bukan hanya krisis COVID sekarang ya, atau krisis apalagi vaksin atau apapun ya. Ini udah plus krisis ekonomi, keuangan. Air itu bicara keuangan. Jadi saya udah to the point aja ya, spesifik. Kalau saudara dan saya itu ditanam oleh Tuhan, sama-sama katakan. Ya, nanti kita lihat ditanam di baitnya. Ya, dipelihara artinya. Sama-sama katakan dipelihara. Saya dipelihara, saya orang yang diberkati. Ya. Maka dibilang yang daunnya tetap hijau. Evergreen. Jadi saudara, kalau kering itu daun melipat dirinya sampai jadi duri. Nah, kalau orang yang diberkati, daunnya tetap hijau, segar. Artinya saudara segar, kuat, energik, dinamis, dimudahkan ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Sudah lihat ya. Jadi ini firman yang luar biasa sekali. Dunia boleh kering. Tahun-tahun 2021 dunia boleh kering. Saudara dan saya tidak. Kenapa? Saya pohon. Dia tanam di tepi aliran air. Yang nanam Tuhan. Dia yang pelihara. Nah gitu ya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bukan hanya saudara di pohon yang diberkati, tetapi menghasilkan berkat. Amin. Ya, pilihan mudah. Sama-sama katakan pilihan mudah. Jadi kalau Ulangan 30 ayat 19, saya ulang sedikit ya. Kalau kita diperhadapkan dengan pilihan ini gimana? Bagian B aja ya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Nah ini kan judulnya gitu kan. Orang yang diberkati versus orang yang terkutuk. Disuruh pilih. Ya, diperhadapkan sama Tuhan. Ya Tuhan, ini mah pilihan gampang. Tuhan, saya pilih kehidupan dan pilih diberkati. Amin. Ya, supaya engkau hidup dibilang. Sama-sama kita ini bukan hanya hidup. Kita ini hidup dan tetap hidup. Karena diberikan Zoe. Ya, saudara dengar firman ini diberikan hidup tuh. Ya, diberikan nafas hidup. Zoe. Ya. Kalau bahasa Timotiusnya tuh bilang gini. Hidup Zoe dan remain hidup. Tetap tinggal hidup. Tetap tinggal ya. Berarti ada. Karena postur kita menantikan apa? Bukan menantikan kematian.
Waduh, COVID gawat nih. Udah dah, semua orang banyak yang mati. Lama-lama gue kena nih. Bukan begitu, bukan. Saudara hidup yang menantikan tubuh kemuliaan karena Yesus segera datang, ya. Yesus mau datang, jangan takut. Oke? Ya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau, jadi kita. Ya, ini pilihan yang luar biasa ya, yang menyangkut juga kehidupan daripada keluarga kita. Engkau maupun keturunanmu. Tuh ya, udah jelas. Nah, kita sudah dengar juga bahwa, wah Pak, saya qualified nggak? Ketika saudara percaya Yesus, saudara itu adalah putra, sonship, huios bahasa Yunaninya, huios. Ya, artinya saudara itu pewaris, sama-sama kata pewaris. Ini penting saudara, supaya jangan ditipu sama iblis. Wah, ada persyaratan berlaku Pak Melki kalau orang yang diberkati. Ada syarat dan ketentuan, nggak main-main gitu aja. Ya, saudara dibanding-bandingin sama orang. Nggak usah takut. Ketika saudara itu milik Kristus, saudara itu keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Saudara, ketika saudara milik Kristus, Tuhan sudah bayar semua. Sama-sama katakan sudah lunas dibayar. Ya, itu status kedudukan. Ya, status kedudukan posisi. Sama-sama katakan status kedudukan posisi. Absolut, mutlak, nggak ada yang bisa nurunin. Nggak ada yang bisa rebut saudara dari tangan Bapa, dari tangan Yesus, nggak ada. Posisi. Ya, posisi putra, huios. Ya, bukan bocah atau nepios apa gitu ya. Anak kecil, bukan. Ya, karena lihat, saya buktikan Galatia 4 ayat 1. Ini orang diberkati nih. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, artinya masih bocah, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya, sesungguhnya dia adalah tuan dari segala sesuatu. Ya tentu dia anak bapaknya punya BMW seri terbaru karena dia anak, ya punya dia juga, punya rumah mewah ya punya dia juga. Tapi seketika masih belum akil balik, masih bocah, sama aja dia dengan hamba, punya tapi nggak bisa menikmati, ya. Tetapi ia berada di bawah perwalian tuh ya, perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan bapaknya. Nah, kita kan jadi tanda barisnya apa? Saat kan yang ditentukan bapaknya. Kapan Tuhan? Kapan saya itu putra? Ya, demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi saudara kalau mau tahu COVID-19 ya, dia mutasi jadi apa tuh? Saya catat, jadi alfa, jadi beta, jadi delta, nama-nama gelombang. Ya dia punya intelijensia juga ya. Wah, diserang dengan apa mungkin dengan vaksin dia berubah, ya dia mutasi. Nah, saudara yang saudara miliki nih sekarang yang saudara dengar, ini hikmat yang jauh lebih besar daripada cuman roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya kita nggak takluk lagi di bawah roh-roh dunia. Nih buktinya. Tetapi setelah genap waktunya, nah kapan tuh Tuhan? Maka Allah mengutus anaknya. Udah belum? 2000 tahun yang lalu Tuhan mengutus Yesus. Sudah. Yang lain dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, artinya dia takluk di bawah hukum Taurat artinya apa? Dia menaruh dirinya di bawah hukum Taurat dan menggenapi sempurna sebagai saudara dan saya. Ya, sudah genap. Sama-sama kan sudah genap. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka. Menebus saudara dan saya dari bocah menjadi putra, huios. Ya, dengar lihat nih. Yang takluk kepada hukum Taurat, kita ya kita semua tadinya di bawah hukum Taurat, di bawah kutuk. Terkutuklah orang di bawah hukum Taurat gitu ya. Udah nggak kena kutuk gitu. Karena pasti salah. Dan salah hukumannya rajam mati. Terkutuk makanya di bawah hukum Taurat. Nggak ada harapan. Ya. Supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi anak kenapa tadi? Karena ditebus. Sama-sama katakan karena ditebus. Lihat ya, sekarang baca sama-sama saya. Dan karena kamu adalah anak tuh ya, anaknya sekarang Yunaninya huios nih. Ya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya
ke dalam hati kita. Manunggal. Di meterai itu manunggal, nggak bisa dipisahkan lagi. Ya, kita udah sering dengar ya bahwa ruah, nafas Allah, roh. Itu ya satu roh. Ya roh, ya roh. Jadi saudara satu di dalam hati kita, ya, tapi kita nggak kehilangan identitas. By grace, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang tinggal di dalam tubuh ini. Gampang ya? Ya, jadi ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang kita udah belajar, orang Yahudi, orang agamawi nggak pernah bisa menyebut Allah pencipta langit dan bumi itu Aba atau Bapa. Boro-boro Aba, Bapa aja nggak bisa. Aba itu apa? Dedi, papi, papa, deket, nempel, ya. Jadi kita, karena kita putra, kita bisa gini, Daddy God, papi. Saya orang yang diberkati oleh papi. Semua yang papi punya, saya punya. Sama-sama katakan seperti itu. Saudara jangan main-main. Ini bukan bercanda ya. Saya perkatakan seperti itu. Ini kebenaran. Dan dari perkataan itulah yang menghasilkan perubahan dalam kehidupan kita. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Diulang ya. Bukan lagi hamba. Hamba nggak mewarisi apa-apa. Namanya juga hamba ya. Melainkan anak, huyos. Jikalau kamu anak, nah perhatikan sama-sama saya. Jikalau kita huyos, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah kita tanya, Bapak saya mau warisi apa? Bapak bilang, target saya Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Flow with milk and honey. Kita udah tahu. Sama-sama katakan Kanaan. Sudah tersedia semua. Ya. Kalau Yesus datang, target Yesus apa tujuan Yesus? Supaya kamu boleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Yesus datang ke bumi. Zoe, memberikan kita hidup di roh kita tadi kan? Dan hidupnya berkelimpahan. Ke jiwanya, ke tubuhnya tentu saja juga. Ke jiwanya apa? Ya jadi shalom. Di tengah-tengah dunia yang gelap, kok saudara cengar-cengir aja ketawa? Oh saya punya Bapak, tenang saya. Saya berserah. Rest tadi ya, saya trust, percaya. Dan hope, memiliki pengharapan. Ya, dan itu mengalir ke tubuh kita, luar biasa ya. Jadi saudara, ini bukan omong-omong kosong gitu, bukan. Saya ketika saya full timer, saya ingat tuh, karena bukan ceritain buat nyombong ya, bukan ya. Karena saya lulusan ITB S1, S2, Bapak saya murka, saudara. Bapak saya bilang gini, lu gue udah sekolahin tinggi-tinggi. Oh, bapak saya udah ngomel ya gitu. Pokoknya intinya gini, ketika saya full timer tuh ya saya kerja di gereja lah gitu. Ya, jadi gitu. Kerjanya apa Pak Melki? Jadi koster kata papi saya dulu ya. Jaga gereja. Papi saya bilang gini, marah dia. 2 tahun saya nggak ngomongin sejak itu. Nggak diajak ngomong. Ketemu juga dia buang muka aja. Ya, dan dia bilang sama adik-adik saya, jangan ada bantu si Melki. Ya, itu anak udah salah jalan. Kita lihat, paling dia tahan 3 bulan. Ya, ini saya tahu belakangan, adik saya cerita sama saya. Jadi, saya tuh nggak boleh dibantu sama adik-adik saya. Adik-adik saya sarjana juga semua. Nah, cuman saya hidup dengan apa? Kan bergantung. Saya nggak punya apa-apa. Saya tidur di gereja. Ya, berserah, bergantung sama Tuhan. Ya, kadang-kadang saya bilang gini, mati nggak ya saya ikut Tuhan begini ya? Kan Pak Melki dapat gaji full timer. Iya, gaji saya di Jakarta 200.000. 2 hari 3 hari juga habis ya. Nah, apa yang terjadi ketika jadi saya punya pengalaman setidaknya ya saudara, bahwa kita hidup itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara. Saya punya pengalaman. Jadi kalau saya lihat nggak ada punya uang, saya nggak punya makan, saya berdoa gini, Bapak terima kasih untuk makanan saya hari ini. Saya lihat makanannya kok tetap nggak ada ya. Amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus amin. Daripada saya yang bukan-bukan Tuhan, saya tidur aja. Saya tidur aja, pek. Baru saya tidur 5 menit, ada yang ketok.
Pak Melki, udah makan belum? Iya, yang ketok pintu kamar. Ya kamar 2 meter kali 3 meter dulu saya ingat kecil ya di sebuah ruko di Jakarta. Ya, ya makan. Ya kalau sekali namanya kebetulan. Kalau dalam sudut kehidupan saya dipelihara nggak mati-mati. Saya bilang kebetulan apa nih? Dipelihara sama Tuhan. Ya artinya kita dipelihara sama Tuhan. Saya mau bicara itu aja. Bapak kita itu hidup. Amin. Ya, nah. Jadi kita tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Kita di bawah berkat di dalam Yesus. Yesus sudah bayar lunas semuanya. Ya, untuk hidup saudara. Dan hidup berkelimpahan. Jangan mau dibohongin sama siapapun ya, atau dicuri. Ya, makanya kita baca dalam Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Nah, jadi hukum Taurat itu kayak tadi ya dibilang semasih anak kecil, bocah, nepios itu ada penuntunnya, ada school masternya. Kalau orang kaya ada yang tukang didik. Tapi dia tetap aja tuh ngedidik, latihan, belajar semua ya, belajar. Kalau dulu zaman dulu latihan berperang juga, latihan berkelahi juga, ya fisiknya, mentalnya, spiritualnya mungkin semua. Nah, sampai apa? Sampai Kristus datang. Ya, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi di bawah hukum Taurat, di bawah penuntun, tidak ada iman, saudara. Yang ada, kamu harus lakukan ini dan itu. Bukan persoalan, bukan warisan. Lakukan, baru dapat. Tidak lakukan dihukum gitu aja ya, hukumannya hukuman mati lagi. Sekarang iman telah datang, iman itu telah datang. Jadi kalau kita baca ini iman itu telah datang, Yesus tuh iman. Ya bagi saya iman itu tangan yang terbuka menerima, karena firman yang kita terima. Ya, kebenaran karena iman, kebenaran hadiah artinya, bukan karena perbuatan kita. Jadi saudara jangan hidup di dalam berkat itu, ya saya terima berkat, kemudian saya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu bolak-balik namanya. Ya. Berarti nggak kerja Pak? Nggak gini? Bukan. Berarti saya berhenti kerja? Bukan. Ya, kalau itu namanya nggak berhikmat atau bodoh. Yang saya bilang gini, ketika Tuhan berikan semua, ya, yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, apa itu, saudara itu rest, tenang, sejahtera. Ya, dia jangan takut saudara. Dia pencipta langit dan bumi. Bumi di atas segala bumi. Langit di atas segala langit. Bumi dengan segala isinya itu milik Bapa kita semua. Dan Bapa kita tuh Allah yang kekal, firman Tuhan bilang. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung sudah dia beresin semua. Buat siapa? Ya buat saudara dan saya, anak-anaknya. Paham? Ya. Iman sudah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ini ayat luar biasa. Saudara boleh yakini kita nggak lagi di bawah hukum Taurat, maksudnya itu penuntun tuh. Kutuk hukum Taurat. Ya. Nah, kita tuh seperti apa? Jadi setelah tadi Yeremia 17 minggu lalu kita dengar, di dalam Mazmur 1 juga diulangi nih supaya saudara bisa ngerti ya. Kita ini orang yang diberkati. Sekali lagi katakan, saya orang yang diberkati. Kalau pertama diberkati besar gitu ya, boleh juga. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tuh Pak, Taurat Tuhan. Ya, kalau di dalam ini masih Mazmur ya, perjanjian lama. Kalau Taurat Tuhan kita bacanya apa? Orang yang kesukaannya ialah Yesus, firman Tuhan ya. Yang merenungkan Yesus itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Ayo saudara merenungkan apa hari-hari ini? Saudara bukan nggak boleh baca WA grup ya, berita-berita, bukan nggak boleh. Tapi kalau saya mah sepintas-pintas aja ya. Saya by grace maunya ya, kesukaannya ialah Yesus. Ya, renungkan Yesus. Ia seperti pohon dibilang. Nah sama kan? Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya adalah pohon. Yang ditanam di tepi aliran air. Yang ditanam berarti ada yang nanam. Siapa? Tuhan. Sama di tepi aliran air. Berarti apa? Ya tetap segar. Betul ya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tuh, tiap musim ada buahnya. Tenang aja. Ya, yang tidak layu daunnya. Sama. Evergreen. Saudara ingat tuh. Saudara hidup saudara evergreen. Dimudahkan lagi. Disegarkan. Ya. Apa saja yang dibuatnya berhasil.
sukses, good sukses, sukses jenis Yesus. Ya, prosper, makmur. Jadi krisis global, krisis dunia, panas terik memang ada, tapi kita nggak lihat akhirnya. Ya, coba lihat lagi pohon nih, mumpung lagi pohon. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kita udah pernah lihat, pernah dengar ya, Metusalah seed gitu, pohon korma ya, benihnya 2000 tahun diketemukan, masih ditanam, masih bisa hidup jadi pohon korma ya. Orang benar, ya kita punya kebenaran, kebenaran iman, kebenaran Yesus. Jadi kalau dibilang orang benar, siapa? Ya orang yang diberkati, saudara dan saya. Dibenarkan oleh iman. Jangan mau dilepas, jangan mau. Emangnya kamu orang benar, kamu nggak qualified. Yang saya miliki kebenaran Yesus gitu ya. Katakan saya memiliki kebenaran Yesus. Kok Bapak nyamain-nyamain? Oh, bukan nyamain-nyamain, Yesus yang sama-samain dengan kita. Dosanya dosa saya waktu di kayu salib, kebenarannya kebenaran Yesus menjadi kebenaran saya. Jadi saya sama dengan Yesus satu. Ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras itu wangi, saudara. Tinggi, kuat, wangi. Ya, di Libanon itu yang jadi tiang-tiang bait Allah tuh, kalau sudah lihat belakangnya bait Allah tuh pohon aras. Saudara, itu seperti itu. Ya, wangi buat apa, Pak? Ya buat supaya kuman, kutu, cuma nggak ada yang berani nempel ke pohon aras. Yang 14, mereka yang ditanam, sekali lagi sama-sama kata ditanam tuh ya, ditanam, kita ditanam. Saya ada di bumi ini ditanam sama Tuhan. Saya ada di rumah ini, ada di tempat ini, saya ditanam. Ya, untuk apa? Akan bertunas di pelataran Allah saya. Pasti tumbuh. Pasti dipelihara. Ya, jangan mau lepas dari Kristus. Saya katakan sama-sama, saya tidak mau lepas dari Kristus. Kristus itu kalau pohon itu pokoknya. Ya, kalau kita pohon anggur dia bilang saya pokok katanya. Nah, kalau lepas itu gini. Ya kalau batang nggak lepas dari akarnya, ya nggak bisa apa-apa. Nggak dapat sari-sari makanan. Saudara dengar ya, ini benar-benar saudara orang yang sangat diberkati ya, bisa melekat dengan Yesus. Ya, kalau lepas jangan jauh-jauh lepasnya, semili aja gitu. Nggak bisa ada aliran kehidupan, itu terkutuk sekali ya. Tapi banyak orang nggak paham Galatia 5 ayat 4 ini. Tapi saudara paham, luar biasa ya. Kamu lepas dari Kristus tuh, lihat ya. Jadi kalau saudara tanya gini, yang buat kita lepas dari Kristus apa? Yang membuat kita Kristus tidak berefek apa? Yang membuat iman sia-sia, janji jadi batal apa? Orang tahu ya dosa. Bukan, saudara. Kalau dosa, kegagalan, memang kita nggak suka. Tapi kalaupun jatuh, itu ada yang beresin, namanya darah Yesus. Yang membuat kita lepas atau Kristus tidak berefek, ngeri ya, di tengah-tengah dunia yang sedang kegelapan gini, yang sedang krisis yang makin tidak menentu ini. Kalau Kristus nggak berefek, kalau bagi saya ya, aduh, ngeri pisan dah. Udahlah, habis dah udah. Kalau Kristus nggak berefek. Kenapa Kristus nggak berefek? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Pak, mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat gimana tuh, Pak? Ya mengharapkan kebenaran itu dari upaya, usaha, perform diri. Usaha saudara. Bukannya, ya jadi tuntutan tuh, bukannya supply. Kan supply, sari-sari makanan dari akar Yesus. Nggak efek, gimana tuh? Lepas. Ya tadi saya bilang ya, kalau carang lepas 1 mili aja dari akar, ya nggak aliran, nggak masuk. Jadi gimana kalau kita mau hidup tetap diberkati? Ya tetap bilang, ya kalau ini ditulisin lo ya, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya saya nggak mau hidup di luar kasih karunia. Sama-sama saya bilang, saya tidak mau hidup di luar kasih karunia. Saya mau hidup di bawah kasih karunia. Yesus supply. Nggak mau tahu, saya pegang teguh. Amin. Ya, karena saya tahu resikonya. Nggak ada bagus-bagusnya.
Tuhan nggak alam saudara, nggak lebih mengasihi saudara, nggak lebih memberkati saudara. Kalau saudara berbuat lebih banyak untuk Tuhan seolah-olah. Mengandalkan namanya, bukan berbuat loh, baru ngandalin aja, baru mikir tuh. Bahaya ya. Jadi kita udah ditebus dari kutuk ini. Galatia 3 ayat 13. Kristus, ya lihat ya, Kristus bukan saudara, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita udah dibayar. Ya, udah dibayar. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, baca sama-sama, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, saudara dan saya. Sehingga oleh iman apa? Kebenaran iman, kita beroleh roh yang dijanjikan itu. Roh itu semacam meterai, semacam garansi buat saudara. Amin. Ya, kita sama-sama sekali lagi. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi Bapa saya. Saya adalah orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.